area utara. Tidak mungkin Rosemary gimana caranya dia bisa selamat kalau dia touchdown udah juga bagian. Broken wall dia harusnya masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Gila gocekan Rosemary lebar banget tadi dan Rosemary. UMP scope 3 kalau gua nggak salah tadi bisa mendapatkan satu trade ke arah tim Horror Boys. Menang mental bahkan men-tracking bertukar mobil yang lewat begitu aja cukup untuk bisa membuat pemain tersebut low health. Rocky dalam bahaya kali ini memberikan sebuah free fire tapi backup datang dari Alter Ego. Satu persatu pemain Horror Boys mulai dijatuhkan oleh Alter Ego. Padahal tadi mereka yang engap untuk bisa masuk sih untuk touchdown. Tapi ada yang terbuka sekali. Namun Conslap, side to side. Sulit pastinya untuk mereka, tapi di sisi lain ada Xenox juga join the fight. Tapi Rosemary kembali langsung menanam seorang Rocky. Horror Boys nampak tidak baik-baik saja, kehilangan 2 pemain di awal. Bukanlah match yang bagus untuk Horror Boys Esports. But here we go, dari Xenox pun akan langsung mendekat saja, mau memaksimalkan kesempatan dalam kesempitan ini. Ada snap di balik batu, masih memberikan sebuah pre-fire. Tayo pun proning down, kita tahu. Kita tahu dengan fenomena alam ini. Cosplay Raisin. Kelihatan atau enggak ya, gue nggak tahu nih. Tapi trigger disiplin masih menjadi 2 kata kunci untuk seorang Snape. Bersabar dia menunggu kelengahan dari arah tim yang dari tadi mondar-mandir Xenox. Masih belum bisa mengetahui keberadaan dari seorang Snape dan Snape keluar. Hanya dengan beberapa peluru saja bisa mendapatkan headshot. Snape! What a play! Elim demi Elim, knock demi knock, momentum yang dia ciptakan begitu tepat. Ini Snape rasa Ryzen ya, cuman 2 dapatnya. Yes. Karena memang ada 2 saja yang di depan mata. Apakah Snape akan mendapatkan yang ketiga? Masih dicoba kembali dengan Iron Sight-nya. Namun ASNA bahkan tidak banyak peluru yang dia miliki. Tapi informasi sudah masuk, Rosemary sepertinya akan mengejar pemain berikutnya. Sedang dicari di manakah lawan yang diinginkan. Tapi terdengar ada suara tembakan, sepatutnya itu menjadi informasi yang sangat berharga sekali. Tapi asa tiba-tiba terpotong begitu saja. Kok bisa ini banyak tim yang ketemuan di awal? Oh, garis pesawat. Oh iya. Garis pesawatnya kiri banget tadi soalnya. Terus abis itu banyak yang decide buat ngambil vehicle. Terus ada yang belum nyampe ya kan. Ayah kan harusnya sampai El Hazahar kan. Bener. Nah itu jauh. Mau gak mau dia harus ngambil vehicle spot dulu. Nightmare juga harusnya langsung cepat tadi ke arah Crash Del Valle, tapi tiba-tiba mereka masih nge-split. Akhirnya ketangkap juga waktu Xenox-nya cabut. Dan mungkin cobaan berikutnya akan datang dari Voin yang berotasi cepat juga untuk mengejar bunyi-bunyi tembakan yang ada di arah sekitaran dari La Cobreria. Adre di titik yang lain masih berfokus untuk melakukan putaran-putaran dari area looting mereka. Dan ada pergantian pemain di mana Kiki Boy ditarik keluar, Toto 7 masuk. Wih, akhirnya Toto main ya. Ini pemain cadangan yang lama banget duduk di bangku cadangan dan nggak main-main. Tapi untuk di Grand Final match ke-6, hari pertama baru dimainkan. Sementara itu di sisi lain kalau kita bisa bercerita sedikit, sebetulnya yang di bagian kiri-kiri enak nih. Yang di bagian kanan yang rada nggak enak, was-was. Karena kan zonanya akhirnya ke kanan nih. Yang kayak contoh di La Cobreria, Devoin aja udah geser gitu. Iya. Mulai numpuk kan. Udah mulai rotasi cepat mereka. Dan apakah ini RRQ strategi juga yang udah loh? RRQ juga udah mulai rotasi cepat ya, karena mungkin tadi baca kill feed dari Nightmare itu perang sama Alter Ego, terus perang sama siapa tadi? Nightmare Horror Boys ya. Jadi RRQ udah rotasi cepet sih mereka dengan membaca kill feed yang ada. Betul, soalnya kan kalau udah ke end udah kelihatan kan namanya, terus juga masih di early, jadi kebayang banget, oh ini ada di sini, ada di situ, karena kan masih drop zone-nya juga kan, jadi masuk radar. Itu yang bikin pada akhirnya ada decision, oke gerak cepet aja karena udah mulai terkikis satu persatu yang ada di bagian tengah-tengah zona. That's why muncullah decision seperti itu. Ya, daripada mereka rotasi kepotongan, habis itu udah malah numpuk di seperempat zonanya, makanya rotasi cepat dilakukan oleh RRQ, bahkan mereka ada di center zone sekarang. Udah kelewat cepat rotasi dari RRQ-nya itu sendiri. Kanan nih ya masih agak lowong nih, harusnya boom. Kalau mereka screening dengan tepat, mereka bisa lewat timur, agak muter sih emang. Tapi entry-nya mereka harusnya bakal lebih enak karena daerah-daerah sekitaran dari Tierra Bronca tuh masih sepi. Harusnya Bum ngebaca Alter Ego, kill feed-nya tadi Alter Ego sih. Jadi mereka akan sadar mungkin ya, Elazar itu kosong, jadi mereka bisa lewat Elazar. Itulah fungsi kill feed untuk di awal-awal ya, atau elimination phase untuk di early game-nya. Tapi saat ini Xenox setelah mereka terpukul dengan kehilangan 2 pemain, ini cukup mengejutkan ya. Ini kayak shock terapi buat mereka. Tadinya mungkin mereka yang niat buat jadi third party gitu kan, tapi siapa yang sangka ternyata dibalikin sama seorang Snape. Snape rasa Ryzen.
yang efektif loh. Kaget juga gue jujur. Nah ini dia nih, akankah nambah umur apa enggak? Hah? Hei. Hei dulu nih, booking hey-nya dulu. Pi-nya belum? Belum sampai pi. Gak ada hard check soal yang dia lakuin sih. Jujur gerakan-gerakannya sih bikin agak khawatir. Iya. Karena masuknya tuh main nyelonong gitu aja, gak ada hard check kanan kiri dan tembakan. Sudah mulai terbuka Stickly dari Kanza mendapatkan pemain dari RRQ. Langsung ditanam kembali kalau kita lihat. Kayaknya banyak knock-and yang terjadi. Banyak area-area obstacle yang nggak dimaksimalkan, itu yang bikin pada akhirnya beberapa tim juga udah mulai pincang kehilangan di awal-awal. Dan langsung disengage, jadi udah ketika hilang 1, hilang 2 udah cabut aja. Nah ini dia M1 Garen yang dibahas dari tadi setelah banyaknya. Tapi Hans for you, happy birthday Hans for you. Happy birthday. Nambah 1 umur dah. Itulah, kalau nggak hard check ya, hard check itu emang udah harus dilakuin banget sih. Walaupun emang kayaknya nggak ada gerak-gerik kehidupan, nggak ada mobil, nggak ada pintu yang kebuka. Apalagi kalau lo ngedetect di Miramar ini kan nggak semua jendela ada kacanya gitu. Jadi emang harus dicek, harus bener-bener aware lah ketika udah masuk dalam satu area perkotaan. Dan terlihat di map stream, pada numpuk, pada bermain center lagi. Tapi Meikjo masih dengan semangat yang sama. 1 confirm elimination berhasil mereka dapatkan. Masih semangat, sampai nyetir mobilnya pun harus ngelintas sama ini, nggak apa-apa. Tapi area Blue Zone juga kayaknya bukan area yang harus dimainkan secara lama, karena mau nggak mau mereka juga harus ngejar jarak menuju ke arah dalam zona. But let's see, apa decision dari masing-masing tim, baik Meikjo, baik Adre. Karena emang sih aman-aman aja sekarang, cuman nggak tahu nanti untuk kedepannya apakah masih bisa survive sampai mid to late game atau tidak. Apalagi dari Pangeran Meikjo saat ini sudah berada di peringkat 1 dengan 69 poin. Kita melihat dari leaderboardnya terlebih dahulu teman-teman sekalian. Masih banyak yang engap untuk ngejar ketertinggalan di bagian bawah. Tapi ternyata RRQ bertemu dengan mantan. Ada Hexas yang baru saja ditanam. Hexas adalah salah satu pemain X dari RRQ. Bahkan dari Nerpeko pun masih terus menebar teror yang menuju ke arah Odyssey. Sepertinya pertemuan tidak terelakkan antara RRQ dan Odyssey. 2 udah mereka dapetin, entah terjadi di titik mana, tapi malah RRQ yang sekarang tumbang. Ada trade yang dikirimkan oleh pemain dari Odyssey. Masih belum tertangkap oleh kamera kita dan ternyata terjadi di bagian depan panjang dan Plus Combat Canvas. Berhasil memenangkan fight tersebut. Bye-bye untuk Odyssey. Wah ini ayam yang udah lama hilang cuy. Kalian kalau nonton PMPL ada yang tusun, ingat gak dengan suara pok 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 pok? Biasanya ada efek bulu ayamnya juga. Itu tadi baru iya. Bulu ayamnya keluar. Akhirnya. Itu ayam yang hilang tapi Leon DZ. Baru saja damage-nya masuk dalam banget menuju ke arah 1 pemain Alter Ego Ares. Dan bahkan masih bisa dihindari tapi tidak. Tembakan dari Genfos. Itulah kekuatan M1 Garen. Genfos. Gila. Jauh bro. M1 Garen bro. Dari 8. Gokil. Gua kira tadi jaraknya akan deket gitu kan. Lumayan juga tadi jaraknya untuk bisa dapetin vision. Skop. Kali 8. Bener. Lengket banget dari pantauannya. Matanya tajam betul untuk bisa ngelihat ke arah Alter Ego. Dan Alter Ego harus pulang dengan cepat menyusul Odyssey ke arah lobby. Tapi masih ada 14 tim yang akan bertahan. Ingin melihat sebuah angle dan Razy. Hanya butuh 1 peluru lagi tapi miss the target. Ya lagi-lagi ya kita ngomongin nebar teror aja dulu untuk di stage 2. Masih ada waktu 40 detik sebelum masuk stage ketiga. Dan dimana gue masih nunggu lagi nih permainan-permainan penggunaan senjata bayonet atau M1 Garen. Kemarin sempat Rosemary pakai dan tadi sekarang udah ada Genfos. Mungkin nih kalau efektif bisa jadi tren juga. Karena kalau misalkan M1 Garen dipencet, itu delaynya nggak sepanjang mini. Jadi lebih kerasa kayak otomatis. Ya, tinggal ngatur recoilnya aja. Pouncing dari setiap peluru yang keluar. Tapi Stickly masih terus-terusan membalaskan tembakan yang berjuara pemain dari Bigetron. Rezak juga melakukan sebuah hal yang sama. Tapi ada reposition yang dilakukan oleh Bigetron. Supaya posisi tembakan mereka tidak mudah ketahuan oleh pemain-pemain dari arah tim Kanza. 14 tim ini mau bergerak ke arah mana? Masih ada yang menahan di arah Blue Zone juga dengan rotasi lambatnya. Ada berapa tim? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tim kurang lebih yang akan rotasi dan baru keluar dari arah Blue Zone. Zona nggak terlalu iseng ya untuk stage ketiga ini. Dia masih cukup adil.
Kalau tadi kan sempat bouncing shenanigans ke atas, ke bawah, ke kanan, ke belakang. Tapi dengan adanya zona yang cukup fair, sepertinya pergerakan dari beberapa tim lumayan ketaker. Ada split yang lumayan jauh dari boom. Ini lumayan ngeri kalau kita lihat karena sebetulnya ada beberapa mata menuju ke arah mereka juga. Akankah ada yang terculik atau tidak kita masih belum tahu. Di grup cepat pastinya harus dilakukan oleh tim-tim yang bermain split jauh seperti boom. Tapi ternyata malah Wojciech dan juga McJoe yang akan bertegur sapa terlebih dahulu. Lumayan tuh ya, jaraknya potongan rotasi karena Mekjo baru jauh ingin masuk ke arah zona. Tapi Arkral juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Void ke arah Mekjo. Tembakan dari Arkral tertuju ke arah pemain dari Horboys. Masih ditekan untuk tidak masuk ke arah daerah kekuasaannya. Karena yang diincar sama Horboys adalah split dari DU. Masih ditunggu saja, tapi satu pemain Sondara tertangkap basah oleh seorang Aan. Pertanyaannya gimana cara nyelamatin Sondara kalau begini? Nah, nggak mungkin. Susah. Pasti langsung ditanam oleh seorang konslet. Dan menjadi 1 poin tambahan untuk Horboys karena memang kalau mengingat Horboys posisi ada di peringkat 15, 26 poin. Ini tidak seperti Horboys yang kita kenal ketika di Liga. Ketika hornya itu adalah horror. Ini nampak belum horor, apalagi waktu itu Horboys kita ingat di Liga dia pernah dapetin win-win chicken dinner dengan apa nih atraksi bagi gila nih. Itu Sering sumpah. lagi. Sering lagi aku begitu. Ya, tadi balik mana? Oh, Horboys Ya. itu pernah WWCD dapetin L ini sampai 20. Nah, tadi gue ke distract dengan atraksi bagi gila tadi. Ya. Baginya sering lele, iya. Baginya lele. Sering aku. Makanya malas Tapi- aku pakai bagi. Kalau yang dulu sampai meledak tahu. Ya, Iya. Dulu tuh lebih gaib lagi, kayak lu cuma diem doang, jalan tiba-tiba brrrr, Iya, putar tiba-tiba. ke arah atas. Atraksi bagi gila. Itu. Untung udah mulai keren sekarang ya, udah mulai ada page yang memperbaiki waktu Ya, tersebut. betul. Antara Boychill yang masih mencoba untuk mendapatkan pemain dari Mekjo, Satar yang bakal diincar. Tapi gundukan ini, udah gundukan, sela-sela tiang lagi, makin susah lagi kayaknya untuk bisa dapetin hitnya ke arah Satar. Membuat Satar akhirnya bisa untuk mundur, hanya nyentuh armornya doang dikit. QBZ ya tadi menjadi senjata pilihan dari Boychill. Agak janggal jujur. Kayaknya kalau pakai senjata-senjata kayak yang dipakai Genfos tadi senjata baru itu kayaknya akan enak deh menurutku. Iya sih, Jarak-jarak emang kayak kan? gitu. Iya. Sumpah itu enak tau senjatanya. Bizet buat tapping sih, aduh makasih deh. Makanya gue bilang janggal gitu. Iya. Cuman gak tahu ya, mungkin dia tuh nemuin satu sensasi baru. gitu. Benar, bisa aja. Kayak lo pakai DP kali gede di burst aja dikit-dikit Ya. kan. Cuman kan udah nggak terlalu meta juga. Cuman suaranya QBZ tuh jujur agak kurang gitu. Coba Ya nggak agak sih? gimana? Nggak sumpah QBZ suaranya cempreng ya Ge. Coba agak orang gimana dulu, agak Izin gak bisa diulang. nggak bisa diulang. Oh, udah penasaran banget, ntar di replay aja ya guys ya, yang Iya. penasaran suaranya kayak gimana. Ya, kayak gitu dah. Oke. Kayak gitu pokoknya, dan gitu juga nih. Circle yang berpindah menuju ke area open field, hanya beberapa area enak. Dan itu pun udah diambil sama tim-tim yang duluan masuk ke dalam circle ini. Predict place dari mereka. Nah, ini atap gaming sih kalau seperti ini ya. Atap gaming seperti yang ditunjukkan oleh seorang Peril. Scar L kali 6 masih dicoba. Belum connect jujur, tadi masih agak jauh posisinya. Bahkan ada percobaan-percobaan berikutnya juga. Zoning out masih terus diupayakan. Harap RPM tidak mendekat tapi connect peluru-pelurunya. Hampir menumbangkan seorang Tensky. Tapi masih belum cukup. Dan mengingat ini stage 4, jadi gue rasa yang ada masih di luar-luar ini mesti puter otak cepet banget. Kalau mau dobrak sekalian dah. Nah, kayak gini dong RPM, langsung aja dobrak gas menuju ke arah Bumi Sport. Ada split dari Bumi Sport, tapi malah dia harus melakukan di posisi kan ada tembakan yang datang dari bagian lain, dan Bumi Sport dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Mereka mencoba mendefense. Trend talk sudah terjadi di arah rumah pajak ini. Harus keluar kalau tak mau terbakar. Berpindah menuju ke arah ruangan yang aman, tapi backup datang walaupun terlambat. No Trend masih bersembunyi di dalam mobilnya. Heal up coba untuk mereka maksimalkan, tapi RRQ join dari sisi yang lain. Waduh. Molotovnya bakal dilemparkan kembali. Yami terbakar, gak punya ruang gerak yang banyak. Ada healing yang masih dilakukan, begitu tenang No Trend untuk melakukan healing di arah luar rumah ini. Sebuah pemilihan senjata yang jarang gue lihat. M249 Yami pun memberedek terus-menerus pemain-pemain yang ada di depan. Tapi Tensky mendapatkan seorang barrel bahkan. Waduh. M249 kematian. Bahkan angle-nya di lock menuju ke arah satu pemain depan. Bahkan Sodok mau gimana lewat. Gak bisa kemana-mana. RPM. 150 peluru dihabisin sama Yami sampai sisa 30. Itu, Gila. itu
M249 ini udah horor banget. Horor banget, lebih horor dari shotgun sih ya. RRQ aja ngapain gak jadi nge-push tuh gara-gara kagak habis-habis. Aku juga males denger suara begitu. Rambonya terlalu ganas mas. Dari dalam rumah panjang tersebut dan Bumi Sport yang masih bertahan untuk sejauh ini 4 elimination mereka dapatkan dan hanya ada 1 korban jiwa jauh. Yes, dan ini juga gue rasa dari RRQ mengurungkan niatnya ya, mengingat dari zona pun kayaknya nggak worthy kalau misalkan mau fight di luar zona. Tapi hati-hati ada yang mengintai juga dari bagian kegelapan, dari bagian belakang. Banyak suara itu udah pasti menjadi spotlight. Ketika lu udah melakukan fight, setelah selesai pun lu nggak bisa selebrasi terlalu lama gitu kan. Lu harus cepat untuk aware dengan keadaan sekitar. Lihat bagaimana dari Boom pun. Dia baru saja memenangkan fightnya, tapi mau gerak pun sudah mulai dipotong. That's why dari Okta pun menjadi last man standing. Ini adalah pilihan yang sulit. Mau lewat mana, kayaknya harus pick up banyak healing prompt terlebih dahulu, ngulur waktu supaya RRQ-nya nggak lihat lagi ke sana. Ya tapi kayaknya nggak dapat banyak edkit ya, cuma 2 edkit yang dipunya sama Okta tentunya dan 1 sudah digunakan. Sementara Genfos, ini dia F1 Garan, coba dimakan. Wah, gila. Di tangan yang tepat, semua weapon akan berbahaya. Genfos ini kayaknya raja DMR deh. Dia kalau pakai DMR tuh ngeri-ngeri banget. Ingat kan M16, Genfos plus M16. Nah sekarang baru lagi nih M1, namanya hilang. Single rasa auto ya kalau dia yang pakai ya. Iya benar. Lapar-nya cepet banget. Lapar juga pakai. Oke, meta M1 Garen. Ini dia. Ini Semuanya ya? Satu tim. dia. Meta nih. Baru nih. Ini yang udah lama hilang nih model-model DMR. Kalau dulu kan kayak SKS sering dipakai sama Matoy, terus ada M14 juga. Mini betul. Jadi udah mulai kelihatan lagi metanya. Walaupun memang kalau kita lihat lebih banyak lagi tetap baliknya ya shotgun lagi. Iya, shotgun lagi. Tapi sengaja opsi sudah mulai terjadi dan lapar. S12K-nya bisa mendapatkan pemain terakhir dari arah Horboys dan 10 tim tersisa. Tapi posisi dari RRQ tidak mengenakan. Tempat terbuka, sisa berdua saja. Apa yang akan dilakukan oleh Nerpeko dan juga Lapar. Semua mata menuju ke arah mereka. Tempat yang tidak nyaman bahkan. Gak cuma 2 tim yang ngeliat. 3, pokoknya tengah-tengah terbuka, ada asap, ada suara. Udah pasti menjadi bulan-bulanan warga. Tapi sejauh ini kalau kita lihat, Rama kayaknya masih punya dendam dengan tim lama. Karena ketika si Hazel di RRQ itulah titik lahirnya King Hazel. Ya kan? Kenapa ganti Nick biar gak dipanggil King lagi? King Rama kalau gitu sekarang. King Rama bukan King Hazel, tetap ada titel King ya. Yang nempel di arah Ramanya, tapi percobaan demi percobaan dari Rama tidak hanya tertuju ke arah tim RRQ. Tim lain juga mereka incar, selama mereka mendapatkan vision mereka bakal incar tim tersebut. Dan tim Z yang bisa mendapatkan last man standing dari Nightmare. Bye-bye untuk No Mercy. Smoke ini lagi menjadi senjata rahasia WFF Smoke di open field. Itu udah harus hati-hati deh. Tiba-tiba ada orang aja tapi Leon Desert akan mencoba untuk tapping. Hati-hati mas, udah mau habis mas itu mas. Yap, tinggal per 7 doang tuh, 35 per 7. Pelor Hejo ya yang dipunya sama seorang Leon Desert. Mau cabut kemana, tembakan lengket banget, mobilnya udah mulai berasap. Touchdown kah? Dia mengincar bagian yang sangat terbuka. YOLO, low health, hampir meledak. Mereka bakal tabrak berbicara di mana RRQ turun dari bawah. Gak sempat turun, malah kenok duluan tapi kali ini Lapar. 1 pemain terakhir. Bisa mendapatkan yang kedua tapi terlalu banyak backup yang datang dari Pandum. Membuat RRQ harus pulang tapi 10 elim. Ya. 10 elim itu adalah salah satu jumlah eliminations yang oke banget. Dewa United akan datang menuju ke arah tempat dari Pandung. Here we go, tabrak gaming Israel Akram mendapatkan seorang Leon Desert on hold to game. Di knockdown, ada balasan. Lele Boy last man standing. Tapi Lele Boy dimakan oleh Piketron. Ini adalah pohon dan cekungan kematian. Siapa yang akan menantang berikutnya? Masih ditunggu next contender. Akankah Shadow Esports pun ikut-ikutan juga? Karena kalau kita lihat di Shadow, kayaknya nggak jadi. Nggak jadi. Sumpah tadi udah pengen dia. Iya udah mulai bom kan. FOMO. Iya FOMO. Hampir jadi pohon keramat tuh. Ada 2 tim di situ kan. Itu ditanam semua di pohon. Wah pupuknya banyak banget tuh pohon tumbuh subur kayaknya. Banyak banget. Dan nggak sampai 1 menit 2 tim langsung dipulang ke tempat yang sama. Tapi lagi-lagi sih last man standing tuh selalu hancur dari jarak yang lumayan jauh dan nggak keprediksi tempatnya. Aduh seru nih. Gue ngerti kenapa penonton teriak. Ngerti dah karena siapa yang ada di tempat itu gue ngerti banget dah. Ngerti dah yang dapetin last moment tadi. Aduh, iya. Soalnya dia udah enak kan, dia udah di compound, dia udah ngeliatin, waduh pohon rame banget tuh.
Pandum rata, Dewa rata. Sebenarnya Pandum kan diratain Dewa kan? Yes. Tapi Dewa last man-nya diratain sama BTR. Federales tadi kalau gue nggak salah. Dari bagian ujung pintu lantai 2, tapi lihat Voin ngegas dengan 2 mobil yang mereka punya sekarang. Tembakan datang dari Bigetron juga dan Rezak malah yang bisa mendapatkan Boychill. Tumbang begitu saja, Rezi menjaga angle yang lain, memperhatikan gerak-gerik dari tim yang sudah mereka marking sebelumnya. Granat sudah mulai dilemparkan juga, Boychill belum ter-revive, smoke sudah mulai terpop up. Masih ada 2 pemain dengan jarak yang begitu dekat untuk bisa menyelamatkan seorang Boychill. Sementara Voin meninggalkan 1 menjadi watchtower di belakang. Decisionnya adalah fight or not. Karena mereka masih belum di dalam zona, tapi 1 granat, 2 granat. Sudah mulai meledak, Potato pun knockdown, Foxy. Akankah bisa membalaskan atau tidak? 2 pemain yang terakhir, Zeta pun down. Oh no, Cilako 12 untuk Foxy. Last man standing masih mengupayakan menuju ke arah bagian depan, tapi di kanan akan ada COD dan Point Shakery gagal. Mereka nggak bisa touchdown ke dalam zona, bahkan selesai di peringkat ke-6. Dan Megjo masih selamat, coy. Tapi lagi-lagi BTR jadi pengganggu. Dapetin pemain dari arah Voin Cekri yang sedang berfokus ke arah Megjo. 5 tim tersisa dan Megjo lagi dan lagi mereka masuk ke arah late game menjadi 5 tim terakhir. Bigetron nggak akan keluar sih dari rumah mereka selama masih masuk ke dalam zona. Nggak bakal. Itu adalah tempat paling enak so far ya. Sementara dari Kanza pun akan kedatangan granat-granat dari Shadow. Akankah ada yang connect atau tidak? Masih atraksi saja. Yoru di balik smoke masih melakukan percobaan berikutnya. Ternyata terlalu jauh jarak dari mereka berdua. Gak terkalkulasi dengan baik ternyata. Jarak-jarak lemparannya. Tapi ada 1 knockdown yang lagi-lagi berhasil diamankan. Dan lihat Daybot geragas banget, Daybot bakal tabrak. Ada Molly bakal diterabas mengisi jalur yang lebih aman lagi. 1 demi 1 granat bakal dilemparkan. Press demi press diberikan juga Megjo begitu galak. Dan Daybot. Waduh. Sangar banget cara yang dilakuin Megjo untuk nge-retake tempat ini. Jujur, 2 tim udah dibantai sama Pangeran Megjo. 1 Voin Cekri, 2 Adre. Next kita masih belum tahu. Dan ini adalah step by step dari Pangeran Megjo untuk bisa mainin late gamenya. But here we go, Shadow Esports. Pohon keramat. Sepertinya akan langsung menghadapi pohon keramat tersebut. Sudah ada banyak kotak-kotak, sudah ada banyak vehicle, tapi hujan granat yang terjadi. Yoru down, Rama down, tukar-menukar nyawa Israel. Hansel last man standing, apa yang akan dilakukan? Masih ada Mastery ternyata dari balik belakang. Akan siap untuk melakukan backup juga, berputar kembali Mastery menjadi bait. Tapi belum ada hasil yang signifikan. Bener-bener pohon keramat ini. Kanza juga dibuat tak berdaya. Harus melawan dengan begitu keras. Tapi lemparan granat yang menuju ke arah tim Shadow Esports mampu untuk memulangkan Yoru ke arah lobby. Bahkan Hankil tak bisa berbuat banyak juga. Shadow Esports mati lampu 1 persatu anggota mereka. Last man standing. Tapi di bagian lain Herling juga bisa mendapatkan pemain dari tim Kanza. Rama tumbang begitu aja. 2 pemain tumbang. Bigetron masuk di waktu yang tepat. Bigetron mengirimkan Federales untuk keluar kandang untuk menjadi eksekutor bagi tim-tim yang stuck di bagian pohon. Bahkan saat ini Federales masih menjadi salah satu teror untuk tim yang masih stuck di bagian luar sana. Bahkan dari Kanza, entah apa yang bisa dilakukan oleh mereka, kita masih belum tahu. Tapi yang pasti, smoke sudah ada banyak ditebar. Dan Kanza ternyata masih selamat, masih ada revive yang bisa diupayakan oleh mereka. Ya, karena mereka ketutup sama forting peninggalan sebelumnya ya. Dari para leluhur mereka yang di situ. Warisan-warisannya bisa dimanfaatkan dengan sangat baik untuk forting area mereka. Dan Misteri pun tidak langsung sekonyong-konyong masuk untuk bisa membackstep pemain-pemain dari Megjo. Mereka bermain dengan begitu taktis, melihat menuju ke arah kanan juga. Menjadi penggendong utama, berat punggung untuk seorang Misteri. So far, mereka akan cukup sabar. Gak boleh terlalu greedy sepertinya untuk Bigetron. Di grup kembali dimainkan. Ini adalah kesempatan untuk mereka untuk bisa akhirnya mendapatkan double winner chicken dinner. Atau Megjo yang akan mendapatkan triple winner chicken dinner dengan title back to back. Atau Kanza yang akan memecahkan telurnya. Atau Shadow yang akan memberikan sebuah keajaiban. Tapi nunggulah 30 detik terlebih dahulu. Shadow sepertinya udah gak bisa selamat. 1 pemain terakhirnya sudah dibasmi oleh Kanza. Berarti hanya tersisa 3 tim saja untuk saat ini. Yap, tinggal 3 tim yang tersisa. Harusnya pada saling tahu sih posisi dari masing-masing tim ini.
Dan Federales kayaknya menarik mundur, tidak jadi memberikan press yang lengket. Karena pemain-pemain dari tim Kanza dibiarkan begitu saja untuk posisi Kanza sejauh ini. Dan Make Joe, cara gerak mereka sangat hati-hati menunggu update dari zona yang ke-7 akan berubah menjadi zona ke-8. Tinggal 5 artikel lagi zona akan mengecil. Satar tidak melepaskan matanya dari arah Bigetron. Oh jelas. Itu adalah tim kesayangan soalnya. Betul. Ditengok terus saja. Zona masih terus menuju ke compound. Let's see. Kalau misalkan dua tim ini secara bersamaan timingnya nabrak ke tempat tersebut atau nyerang ke tempat tersebut, mungkin yang ada di compound bisa terpreteli satu persatu. But let's see seperti apa. Util kalau kita pantau, Kanza sih banyak banget sih. Kaya banget utilnya mereka. Make Joe nggak terlalu banyak utilnya. Warisannya banyak Bu. Banyak banget kan. Itu dari pohon. Pohon Dari berapa? pohon, betul. Iya. Itu warisan dari pohon. Benar. Utilnya banyak banget. COD di tengah mungkin. Metiknya dari bawah tapi ya. Lebih ngegali sih, bukan Ya, metik bener. dari pohonnya tuh. Kalau dilihat-lihat yang dilakuin sama Kanza. 4 pemain dari Make Joe sudah mulai melakukan split. Dengan fokus yang sudah mereka tunjukkan juga. Bahkan kali ini bermobil yang akan dipecahkan. Supaya kolong mobilnya akan lebih rata ke arah bawah. Gak ada vision yang bisa dimiliki oleh pemain-pemain dari tim lawan. Untuk bisa mendapatkan pemain dari Make Joe saat ini. Linux cukup tertib di posisinya. Dan sudah terset up dengan rapi untuk pergerakan Make Joe. Karena ini adalah stage ke-8 pasti akan menutup sempurna nanti di stage yang ke-9. Karena ini circle yang tidak akan berubah sampai stage 9 nanti. Ya, hanya akan menutup dan hilang begitu saja dan semua area akan menjadi blue zone. Tapi step by step movement dari Pangeran Make Joe nampak cukup rapi dan terkalkulasi. Jangan sampai ada blunder untuk semua tim yang sedang bermain saat ini. Satu knockdown, satu opening, itu bakal bisa menjadi trigger. Masih ya dari tadi. Cari kesempatan untuk bisa mendapatkan knockdown. Tapi dari arah Make Joe mereka punya gundukan yang ternyata bisa memaksimalkan bentuk vision dari arah Bigetron. Tapi vision Bigetron menuju ke Kanza masih terbuka. Satu knockdown yang akhirnya bisa mereka dapatkan. Dan Kanza lah yang paling ujung untuk harus bergerak masuk ke arah zona yang sudah mulai menutup. Tapi Federales melihat pergerakan dari Satar. What a shot from Federales. Dia menjadi eksekutor dari dua tim secara bersamaan. Kanza nggak bisa keluar, Kanza nggak bisa gerak, bahkan dari Make Joe pun harus baku hantam dengan Kanza. Saat ini Bigetron lah yang menjadi pengendali endgame-nya. Kita melihat bagaimana Rezi pun meledakkan mobil dari Linux. Herling satu persatu pemain-pemain dari Make Joe dibuat tidak berdaya. Last man standing Daybot pun sudah mulai terdeteksi oleh seorang Excel. Bahkan hujan granat menuju ke arah pemain terakhir Daybot. Masih selamat, gila. Lagi-lagi jadi Mbah Dukun, apakah yang berikutnya bisa connect atau tidak? Tapi ternyata malah Daybot kembali yang aktif untuk bisa menebar teror menuju ke Kanza. Rezi mundur lagi setelah menerima beberapa granat yang dilemparkan oleh tim Kanza. Tapi dari arah Kanza, Charlie harus tumbang begitu aja. Make Joe mendapatkan vision. Kehilangan kembali satu anggotanya dan Kanza hanya pertandingan last man standing yang tidak terlalu lama. Dipulangkan oleh Bigetron 4 melawan 1. Begitu sulit untuk seorang Daybot. Waduh, Daybot sempat memberikan perlawanan untuk menjatuhkan seorang Reza. Daybot sebagai last man standing, kita pernah dejavu dengan ini, tapi nggak akan bisa kemana-mana Daybot karena winner chicken dinner penutup untuk Bigetron by Vitality. Dan ini adalah chicken dinner kedua untuk